Jadi kan karena sendirian, memang orangnya penakut, cuman masih berani untuk tidur sendirian di rumah. Nah, jadi di rumah sebelah aku itu tuh rumah disewakan. Jadi ada pasangan baru yang baru nikah. Dan hamil. Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama aku di Kamis Malam Kabar Misteri Malam Kelam. Jadi ini udah ada nih ya seorang narasumber lagi nih, seorang cewek cantik, dan tadi sedikit udah bercerita sama aku di awal, katanya pernah diisengi oleh makhluk halus gitu. Wah. Jadi ini dia, jadi kita kenal langsung. Siapa namanya Kak? Molly. Molly. Jadi ini dia Kak Molly ya. Kak Molly, kayak mana tuh Kak? Kakak bisa diganggu gitu? Bertahap sih sebenarnya. Jadi Kakak orang Medan kan? Orang Medan. Oh iya. Jadi awal aku cerita nih kan. Iya. Jadi awalnya itu di tahun 2014 awal. Aku tuh di rumah sendirian tinggalnya. Mama papa tuh di pasar 13, aku di pasar 11. Jadi kan karena sendirian, memang orangnya penakut, cuman masih berani untuk tidur sendirian di rumah. Nah, jadi di rumah sebelah aku itu tuh rumah disewakan. Jadi ada pasangan baru yang baru nikah. Dan hamil. Kan kalau di cerita-cerita orang itu kan untuk yang hamil itu sering digangguin. Oh iya, benar. Nggak tahu, ini sebenarnya nggak tahu juga sih memang digangguin atau kayak mana. Cuman ini terlalu nyata sama yang aku rasain. Jadi awal-awal itu aku dibuat nggak bisa tidur sama sekali, yang kayak padahal kalau kita capek merem itu pasti ketiduran kan. Itu malam hari? Mau tidur malam, tapi itu sampai terjaga nggak bisa tidur sama sekali sampai bangun pagi. Nah terus besoknya itu beda lagi, kayak aku kan tempat tidurnya itu yang model 2 gitu yang bisa ditarik. Yang bisa tarik bawahnya. Itu kan di bawahnya itu nggak ada benda yang bisa membunyikan suara kan, karena kan dia kayak kapas, kecuali buka, gitu. Ditekan gitu Pak. Iya, suaranya. Gitu. Terus jadi di bawah tempat tidur aku tuh tiba-tiba kayak ada yang ngetok 3 kali tak 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 gitu. Dari situ aku nggak berani tidur, matiin lampu lagi. Itu buat aku nggak bisa tidur juga sampai pagi gitu. Itu keanehan aku ketika biasanya aku kalau capek kali itu kayak langsung tidur. Cuman ini kenapa bisa terjaga aja nih, nggak tidur. Terus besoknya aku kan tidurnya tuh udah nyalain lampu, pakai selimut gitu kan. Lagi mau merem nih, mungkin kan ada capek kali kayak udah mau terlelap ya. Jadi kan selimutnya tuh aku seginiin kan. Terus tiba-tiba ada yang narik kayak yang langsung segini gitu selimutnya. Di situ aku kayak oke, ini udah nggak betul gitu. Kayaknya ini betulan aku diganggu, jadi kayak gitu kan. Ya udah, terus aku juga maksudnya sama orangnya tetangga aku tuh lumayan deket lah, karena kan sendirian di rumah, jadi kayak cerita-cerita sama kakak itu kan yang hamil itu. Nah, malam selanjutnya aku tertidur dan tidak ada gangguan, tapi dengan posisi lampu tetap nyala. Terus aku mimpi, jadi di mimpi aku itu aku lagi di rumah tetanggaku, di depan yang ngambil tadi. Di depan pintu rumah dia, pas gitu. Misalnya ini pintu ya, terus aku berdiri di sini kan. Nah, aku ngeliat ke dalam rumah dia itu ada nenek-nenek rambut putih yang lagi nonton TV sambil duduknya tuh kakinya disilang di silo gitu. Silang gini? Kaki gini loh Bang, aku praktek gini, kayak gini dulu di TV gitu. Nonton TV? Iya, nonton TV nenek itu. Nah, siaran apa? Nanti lah aku tanya ya lagi ya, bingung juga aku jadinya. Nah, terus jadi kan agak jauh tuh jaraknya aku sama nenek itu kan, dengan posisi dia duduk. Aku tuh kayak cuman ngedip gini aja. Kita kayak kedip biasa. Kedip biasa. Kedip, terus dia langsung di depan aku kayak gini berdirinya. Itu mimpi ya, ini mimpi. Kan. Terus kayak yang nenek itu tuh waktu datangin aku, dia senyum, dia tarik semua rambut putih dia itu dikasih ke aku. Di situ aku kayak langsung istighfar di dalam mimpi itu, terus terbangun aku kayak langsung ketakutan, nangis. Nah, jadi kan besoknya jadi sharing lah gitu, karena kan di rumah kakak itu kan. Iya, benar. Nah, aku sharing sama tetangga aku tuh, kakak itu, aku bilang, Kak, aku mimpi lah semalam. Aku bilang, kakak juga mimpi deh, kata dia gitu. Kakak mimpi apa? Aku bilang gitu. Kakak mimpi tentang nenek-nenek rambut putih. Di situ aku langsung kaget.
Iya bang, itu tuh kayak, Kak serius lah kakak, iya rambut putih nenek-nenek katanya. Kak dia juga minta itu loh, aku bilang kayak gitu. Dan dia ternyata mungkin kena juga lah kali, maksudnya nggak tenang lah jadinya kan untuk tinggal di situ. Jadi dia kayak cuman sebentar aja di kontrak di situ, nggak sampai dia melahirkan dia udah pindah. Itu pengalaman aku yang kayak nggak tahu itu betul apa enggak, tapi kayak iya udah itu nyatanya yang aku terima kayak gitu. Nah setelah itu kan kayak pengalaman pertama aku digangguin kan ya. Terus setelah itu baru makin sering nih, cuman nggak di rumah, Di pasar? di rumah abang kali nggak, di kantor kemarin. Jadi kan kalau di kantor itu kayak ada cerita-cerita orang yang banyak gitu, pasti kesama kayak di sekolah lah istilahnya kan. Ya udah, terus aku nggak percaya. Aku sebenarnya nggak ngerti ya harus percaya sama makhluk halus ini apa enggak, karena nggak pernah lihat juga. Cuman kayak terasa digangguin, iya gitu kan. Jadi pengalaman yang baru-baru ini aku rasain tuh kayak yang aku lagi di ruangan kantor. Di situ tuh ada 4 orang. 3 cewek 1 cowok kan. Terus kayak di situ banyak properti gitu. Dan ada bola kaki. Bola kaki. Nah, di lantai kan. Terus aku yang lagi duduk itu sama cewek yang sebelah aku tuh kayak yang ngeliatin aware ketika ada barang bergerak kan di sebelah. Jadi ternyata bola itu kayak bergerak melingkar kayak gini. Terus aku gini karena aku ngeliatin, teman aku yang satu lagi aku refleks ngeliat, ikutin lihat. Bergerak kan, aku bilang. Iya katanya. Terus satu lagi yang nggak ngeliat itu bergerak tuh kayak langsung, nanti karena AC, jadi dia langsung datengin. Enggak lah, ini baju aja yang harusnya lebih ringan nggak bergerak bolanya gitu kan. Jadi gitu kan, jadi serem-sereman gitu kan. Cuman aku yang paling ngeliat kali bola itu. Nah, tapi kan ada teman aku satu lagi nih. Nah, selanjutnya nih di ruangan yang sama aku sama 3 cewek. Yang itu juga. Cuman yang satu lagi yang sebelumnya lihat bola itu, yang satu lagi nih yang ngeliat kalau pintu di kantor aku tuh geser ya modelnya, slide gitu kan, model geser ke samping gitu kan. Jadi pintunya tuh kayak yang dari terbuka sedikit, terbuka lagi nih dikit lagi gitu. Dan itu pintunya banyak ya. Jadi kayak lebih, yang sebelumnya cuma segini terbuka tuh jadi terbuka lagi gitu kan. Tapi sedikit aja dan itu pelan, tapi tetap bersuara pintunya. Kayak mana suaranya? Nanti aku rekam aja, aku kirim kabar ya. Boleh ya. Ya. Jadi aku kan kayak langsung, siapa nih yang buka? Aku datangin dong. Aku lihat keluar gitu. Aku ngeliat kayak nggak ada orang sebelah sini nggak ada orang, di depan juga nggak ada pintu. Pintu di depan tuh ada pintu, tapi kayak nggak ada orang yang buka gitu kan. Ini terbuka kan tadi? Iya kak kata. Kau lihat kan? Iya terbuka gitu. Gak ada orang loh, aku bilang. Apalagi pintu geser kak ya? Nggak mungkin yang tergeser kenapa gitu. Kena angin juga. Jadi kalau aku ngelihat, aku kan langsung ngelihat tuh di celahnya itu. Kalau dia langsung ke depan, harusnya aku ngelihat dong ada orang masuk ke depan gitu. Ini di kiri nggak ada orang, di kanan nggak ada orang, ke depan nggak ada orang juga. Jadi makin sering diganggu akunya. Semenjak kejadian di rumah itu? Tapi nggak tahu betul apa enggak, cuman ya kalau aneh kan pasti kita sanggup pautkan kan gitu. Itu sih pengalaman aku yang sering diganggu, cuman alhamdulillahnya nggak pernah sampai orang itu kemasukan atau nampain wujudnya atau gangguin aku dengan parah lah gitu, nyakitin gitu, nggak ada itu sih. Cuman yang nenek itu rambut putih itu aja sih yang serem kali, yang sampai mungkin kalau aku ambil rambut putihnya katanya tuh bahaya jadinya, cerita-cerita orang gitu kan. Karena itu dia nyewa rambutnya. Di wig ya kali ya, karena kan bisa dilepas gitu ya kan bang. Iya sih, percaya sih aku. Jadi harusnya tuh terima aja ya kan. Iya ya. Jadi sampai sekarang pernah nggak gitu ada gangguan lagi gitu di rumah gitu? Masih tinggal di rumah yang lama? Enggak, kebetulan aku jadinya ngekos dekat-dekat kantor kan. Rumah aku jauh kali bang. Pasti abang ngejek aku kok, aku bilang di mana? Tembung. Tempat jin buang anak. Enggak, ada juga orang cantik, orang Tembung ya. Pandai ya. Jadi aku udah ngekos juga. Kalau di kos itu nggak pernah sih, cuman di kantor yang lebih sering. Sampai hari ini? Baru aja itu kejadian yang aku bilang geser pintu itu belum sampai sebulan. Belum sampai sebulan? Belum sampai sebulan kejadiannya. Baru aja. Termasuk sering lah, ada juga kayak cerita-cerita lain yang digangguin, kayak yang aku lagi duduk tuh malam hari piket, terus ada kursi tergeser bunyi gitu kan. Bang itu apa? Aku bilang, kebetulan aku sama teman kantor kan. Bang itu apa?
udah nggak usah kau tengok, emang udah sering itu kan. Sampai kayak gitu di kantor memang banyak katanya. Katanya kita kan tahu gitu kan. Ya gitulah bang. Gitu. Abang cemana, takut? Enggak, Aku takut sih. Iya, aduh. Jadi setelah itu nggak ada lagi nggak gangguan dari apa? Abang lagi ganggu awak sekarang ini? Gangguan dari PS tempat? Nggak ada, alhamdulillah tidak ada. Abang aja sekarang yang ganggu. Jadi itu ada tadi ya. Jadi kakak ini pernah ya kak ya mengalami gangguan mistis seperti yang dikasih wig ya. Jadi buat kalian juga ya kan, misalnya ada juga yang bisa tahu ya, yang bisa tahu apa tuh arti, yang bisa ngebaca mimpi ya. Iya, karena kan banyak yang kan aku jadinya cerita kan, karena kan itu tuh masuk serem, tapi kayak aku cerita-cerita ke orang kan. Is, mau untung aja nggak kok ambil rambutnya itu, katanya kalau diambil bahaya gitu, kan nggak ngerti juga. Misalnya seorang nenek ngasih rambut putih apa? Apakah memang jodoh kakak nih? Apa nanti diambil nenek-nenek gitu? Oh, jodoh rambut putih gitu pula ya. Jadi tuh ya. Iya, bisa di komen ya mungkin ya. Iya, bisa kan komen di bawah gitu, yang jago-jago menafsirkan mimpi lah ya. Betul, aku pengen tahu juga nih bang. Iya. Betul juga. Jadi ya, bang. Itu aja kak ya pengalaman apa ya? Nggak serem bagi abang ya? Seram nggak? Seram betul. Kan? Iya, aku udah merinding loh ini kan ya. Merinding dong. Masa sih keren sih tato abang. Oke, jadi itulah ya cerita singkat dari kakak nih tadi yang pernah diganggu secara langsung ya kak, yang selimut ditarik ya kan, kita nggak tahu kejadian di mana ya kan, selimut ditarik. Jadi juga tadi pintu geser di kerjaan nggak ya. Jadi itulah tadi cerita dari kakak ini secara singkatnya. Jadi ada nggak kak misalnya apa pesan yang mau disampaikan ke penonton gitu? Ya gitu. Kalau diganggu ya udahlah, itu aja gitu aja ya. Kalau diganggu ya udahlah gitu ya. Jadi banyak doa lah, yang penting jangan sampai kemasukan kan ya. Tapi pun dimanapun kita berada kita harus bersikap sopan. Betul, itu betul kali bang. Karena bukan cuma kita yang hidup di dunia ini, dan juga ada berbagai macam makhluk yang lain, walaupun yang tak terlihat. Jadi itulah sekian video dari kita. Jadi buat kalian semuanya, seperti biasa yang punya pengalaman horor, mistis, kisah-kisah menyeramkan, bisa kalian komen di bawah ya, kalian ceritakan, dan bisa kalian hubungi tim kita ya. Nah, nanti bisa kalian curhat di sini sampai yang secara belak-belakan juga ya. Jadi kalau aku curhat di sini udah nggak diganggu lagi lah aku ya kan bang? Nggak diganggu kak, slow. Kita punya orang dalam, ya. Oke, siap, keren. Jadi itu ya, sekian dari video dari cerita ini, dan sampai ketemu lagi nanti ya di acara Kamis malam Kabar Misteri Malam Kelam.